Tapi ketika udah gak ada jalan, dia turun. Amin. Ketika kita angkat tangan. Katakan hati apa? Nyerah. Habis. Dia turun tangan. Tolong saudara. Taat sekalipun harus rugi kelihatannya. Taat sekalipun kamu hari ini. Gimana nih? Taat. Bukan Tuhan yang untung. Kamu yang untung. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul khotbah hari ini, Bapak Ibu, sebuah pengajaran yang mudah diucapkan tapi sukar dilakukan. Goal dari khotbah ini agar saudara tahu apa benefit dari taat, agar saudara tahu apa rahasianya untuk bisa taat dan mengapa kita perlu taat. Saya beri judul khotbah hari ini adalah School of Obedience, sekolah ketaatan. Apa tema khotbahnya saudara? Sekolah ketaatan. Kita suka dengar bahwa 1 ons ketaatan lebih berguna daripada 1 ton doa. Bukan doa tidak penting, tetapi tanpa ketaatan maka Allah tidak dapat melakukan perkara-perkara yang hebat dalam kehidupan saudara dan saya. Karena ketaatan adalah yang Tuhan minta. Dalam ilmu psikologi, Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan dan seorang psikologi namanya Dr. Gary Chapman menandakan ada 5 love language atau 5 bahasa cinta yang manusia punya kepada pasangannya. Salah satunya adalah quality time atau word of affirmation atau physical touch atau gift atau act of service. Kalau sebagai contoh quality time, mereka tipe pasangan yang suka kemana-mana berdua, nggak terganggu dengan HP. Pokoknya berdua saja, nggak ada HP, nggak ada apa-apa, bahkan nggak ada orang. Hanya mereka, quality time. Atau dengan istilah berikutnya yang kita kenal dengan istilah gift. Yaitu pasangan yang cara mencintai pasangannya dengan memberikan hadiah. Misalnya diberikan emas 1 ton. Itu semua orang langsung suka saudara. Atau physical touch. Yaitu apa? Pasangan yang suka tuh bahasa cintanya tuh suka dielus-elus. Suka dipegang-pegang gitu saudara. Dan itu bahasa cinta yang dicatat oleh Dr. Gary Chapman atau act of service. Yaitu pasangan yang merasa dicintai kalau dilayani. Dibuatin kopi, diberikan bajunya disiapin dan seterusnya. Kalau saudara tanya sama saya tipe yang act of service. Memang saudara nggak nanya tapi saya berikan informasi sama saudara. Saya tuh akan merasa dicintai kalau istri saya act of service. Saya akan marah kalau saya mau keluar kota, jas saya nggak siap. Karena istri saya bahasa cintanya quality time. Saya kalau pergi berduaan sama dia dan saya sibuk sama HP saya, dia akan marah sama saya. Nah, bahasa cinta kita sama Tuhan yaitu adalah obedience, ketaatan. Alkitab bilang kalau kamu mengaku dirimu sebagai pengikut Kristus, maka indikatornya adalah ketaatan. Kalau kamu mengaku kamu cinta Tuhan, indikatornya bukan nyanyi lagu rohani. Indikatornya bahkan mohon maaf bukan melayani. Indikatornya bahkan mohon maaf bukan sekedar memberikan persembahan. Indikator yang menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang pengikut Kristus sejati adalah ketaatan. Itu tolak ukurnya. Karena kita akan belajar pada hari ini Bapak Ibu, obedience is God's love language. Obedience, ketaatan adalah bahasa cintanya Tuhan. Dikatakan obedience does not produce love. Ketaatan tidak memproduksi cinta. Tetapi cinta memproduksi ketaatan. Bukan karena saudara taat supaya dicintai. Tapi karena saudara mencintai maka saudara dengan mudah akan taat. Yang ngerti bilang amin dulu. Saudara mudah taat sama orang yang saudara cintai. Saudara kalau waktu pacaran, pacarmu minta bilang, sayang jemput aku dong jam 7 malam. Jam 7 pagi sudah sampai engkau. Karena engkau apa? Mencintai. Ada banyak orang jaga badannya, jaga kesehatan tubuhnya. Karena udah punya anak. Dia lihat anaknya, dia gak pengen mati muda. Dia mulai jaga. Dulunya orang tua ngomong apa gak bisa. Nah, obedience is God's love language. Ketaatan adalah bahasa cintanya Tuhan. Mari kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-21. Goal dari khotbah ini agar seluruh jemaat Kerinduanku Church lantai 5, lantai 6 dan yang ada di lantai-lantai manapun yang menyaksikan streaming Bapak Ibu tolong tulis di kolom komentar, Tuhan mau saya taat.
Bukan saudara yang tulis tapi mereka yang online. Yohanes 14 ayat yang ke-21, yuk kita baca dengan semangat. 45, kok jadi ini yang muncul. 3, 2, 1, iya. Dan akan menyatakan apa? Diriku kepadanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, kata Alkitab, dialah yang apa? Mengasihi aku. Jadi ayat ini gak bisa diterjemahkan lain daripada yang Alkitab bilang, barang siapa memegang perintah, bukan saja memegang, tapi apa? Melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Ketaatan adalah cara kita menyatakan kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Ketaatan adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa we love God. Kita mencintai Tuhan. Kita sayang sama Tuhan. Saudara boleh nyanyi lagu gereja sampai 10 album. Tapi pulang dari gereja saudara tetap pergi dengan orang yang berbeda keyakinan. Menikah dengan orang yang berbeda kepercayaan. Saudara tetap membenci. Tetap tidak mau mengampuni. Saudara tetap menjadi orang yang jahat. Maka saya beri nama saudara sedang bermain-main. Saudara tidak mencintai Tuhan. Seperti seorang pria yang bilang I love you. Tapi punya selingkuhan. Cintanya sama Susi. Tapi jalannya sama Susan. Betul? Mari kita akan melihat Bapak Ibu ada 3 kebenaran yang saya bagikan sama saudara. Mengapa kita perlu taat dan apa dalam School of Obedience. Tuhan adalah gurunya, kita adalah muridnya. Termasuk me, including me. Kita adalah muridnya. Ketaatan adalah proses seumur hidup. Hari ini taat, besok belum tentu. Besok kemarin gak taat, besok belum tentu gak taat. Mari kita belajar. Yang pertama, obedience is a form of intimacy. Ketaatan hasil dari kedekatan. Obedience is a form of intimacy. Ketaatan hasil dari keintiman. Sama-sama bilang sama saya, keintiman, kurang semangat, keintiman akan membuat saya mudah untuk taat. Amin. Karena ketika saudara nggak dekat, nggak kenal, nggak ngerti, maka susah. Sebagai contoh, kalau saya bilang sama saudara, saya nggak kenal, nggak dekat, suruh saudara mau ngelakuin nggak? Kalau saya bukan pendeta saudara aja saudara nggak lakuin. Apalagi bukan pendeta. Tapi kalau yang suruh mama kita, orang tua kita, orang yang close in our heart, orang yang dekat sama kita akan dengerin, betul tidak? Karena kita dekat. Kedekatan akan menghasilkan keintiman. The reason why kenapa kamu gak taat sama Tuhan sesederhana kamu gak kenal Tuhan. Kamu gak dekat sama Tuhan. Yohanes 15, 14, 15 bilang demikian. Sama-sama kita baca yuk. 3, 2, 1, ya kamu. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku sebab hamba, apa Bapak Ibu? Tetapi aku menyebut kamu karena aku telah memberitahukan kepada kamu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes 1, Yohanes 2 ayat yang kelima mengatakan demikian. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah apa? Sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam Dia. Kalau kamu gak kenal Tuhan akan susah buat kamu taat. Kenapa kita bisa mudah mengikuti influencer di TikTok, di Instagram yang bilang 5 langkah untuk kurus. Kita kenal juga enggak sama dia. Tapi kita ikutin, ambil air perasan, khususnya perasan baju, minum. Kenapa kita bisa pergi ke dokter, nggak kenal sama dokter, nggak pernah follow-followan di Instagram, tapi dokter bikin resep sehari 3 kali, harus makan sebelum minum obat, harus minum ini, bikin ini, bikin ini. Kita nggak banyak tanya, kita pergi ke apoteker, kita tebus, dan setiap hari kita makan obat. Kenal juga enggak, tahu juga enggak, tapi karena kamu tahu yang ngomong itu dokter, kita sepakat. Kenapa kamu kalau naik pesawat nggak kenal sama pilotnya, nggak tahu dia pilotnya nyetir dulu sekolahnya, ijazahnya palsu apa tidak? Ini nggak kemana-mana ya please. Tolong jangan bawa-bawa saya ini, bahaya. Kenapa kamu kalau naik pesawat,
Kamu bisa WA keluargamu di tempat tujuan. Papa mendarat 10.30. Padahal pesawat belum take off. Kenapa? Ini pertanyaan. Tolong dijawab. Karena kamu kenal sama maskapainya. Kamu yakin maskapainya akan mendarat 10.30. Kalau yang itu. Kalau yang itu lagi. 10.30 keesokan harinya. Dapat gratis roti dan aqua. Yang tahu-tahu aja. Betul apa tidak? Karena kamu kenal. Karena kamu apa Bapak Ibu? Kenal, kamu percaya. Kenapa anak saya kalau main lompat-lompatan, lempar-lemparan. Anak saya lempar begini, Bapak Ibu. Saya lempar nih, saya tungguin setengah jam. Anak kecil kalau dilempar sama bapaknya ketawa-ketawa. Hehehe. Coba yang lempar bapak orang. Kemarin anak saya Johannes, Bapak Ibu, dia lompat dari rumah kami lantai 37. Rumah kami tiap tahun naik terus. Anak saya Joe, dia lompat. Tek begitu. Omanya kaget, mbaknya, kami punya mbak 1,5 juta lah. Mbaknya kaget, mamanya kaget. Tapi Joe cuma lompatnya begitu. Brrr. Ketawa-ketawa. Hehehe. Kenapa? Ini soft spoken loh. Karena kenal, percaya. Rasul Paulus bilang demikian dalam firman Allah. Mari kita baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Yuk sama-sama kita baca dengan semangat 45. 3, 2, ya. Itulah. Tetapi aku, karena apa? Aku tahu kepada siapa aku. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara hingga pada apa Bapak Ibu? Mari kita baca ayat ini. Rasul Paulus tidak berkata ke apa yang dipercaya. Tapi Rasul Paulus berkata kepada siapa aku percaya. Rasul Paulus tahu Tuhannya. Rasul Paulus ngerti tentang Tuhannya. Makanya ketika menghadapi kapal karam, dia nggak takut. Ketika menghadapi penjara berkali-kali, dia nggak takut. Ketika dia didera oleh cambuk, dihukum pancung oleh kaisar, dia nggak takut. Karena kata kuncinya, aku tahu kepada siapa aku percaya. Suatu hari ada seorang pengamen cilik di sebuah restoran nyanyi lagu anak kecil. Seluruh satu restoran bingung. Karena penyanyi ini menyanyikan lagu yang aneh. Lagu seperti ini. Bintang kecil katanya. Di langit yang biru katanya. Amat banyak katanya. Menghias angkasa katanya. Tolong dibantu. Aku ingin. Belum. Aku ingin terbang dan jauh tinggi. Belum. Di tempat kau. Semua bingung. Kenapa katanya? Ketika para pengunjung melihat pengamen yang nyanyi ternyata buta. Masih gak ngerti? Ternyata buta. Dia gak pernah lihat. Makanya kalau nyanyi bintang kecil katanya. Dia gak tahu kecil apa besar. Di langit yang biru. Pasti gak di Jakarta itu. Kalau di Jakarta pasti polusi. Dia nggak tahu. Makanya Daud bilang demikian. Bapak Ibu, Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama yuk. Mazmur 34 ayat yang ke-8. 3, 2, 1, ya. Berbahagialah apa? Orang yang berlindung apa? Secara gramatikal ayat ini salah Pak Bu. Secara tata bahasa salah. Harusnya yang benar lihat dulu baru kecap. Tapi Daud bilang kecap dulu baru apa? Karena Daud mengerti bahwa merasa lebih penting daripada melihat. Karena ada banyak orang melihat tapi kalau nggak merasa nggak percaya. Kalau kamu pernah mengecap Tuhan, kalau keadaanmu lagi susah kamu mampu melihat Tuhan. Kalau kamu pernah mengecap Tuhan, walaupun ekonomimu lagi susah, kamu tetap dapat melihat Tuhan di tengah ekonomimu susah. Amin.
Makanya saya pendeta yang percaya orang yang pernah mengecap Tuhan gak akan pernah ninggalin Yesus. Itu orang yang pernah lockout itu, lockout. Yang pada heboh, saya yakin 100% mereka gak pernah kenal Tuhan. Kalau orang udah pernah di gereja nyanyi sambil nangis. Padahal ibadah belum mulai. Karena kejepit ya. Orang kalau udah di gereja nih nangis gitu. Ku berengdohi, ku pandang wajahmu dan berseru. Semua nih, ingus semua. Pertolonganku datang darimu. Saya yakin. Ada badai, ada apapun. Yesus memegangku. Saya bingung mau nada yang mana ini. Dengan tangan kananmu. Yesus Udah, kalau nggak niat ya udah nggak apa-apa saudara. Orang kalau pernah nyembah Tuhan, orang kalau udah pernah ngerasain lagi kadesek tapi ditolong, lagi susah tapi dibela, lagi mepet tapi dibuka jalan, dari nggak mungkin jadi mungkin. Saya yakin cara nyembahnya beda, betul tidak? Cara ibadahnya beda, cara baca Alkitabnya beda, cara nyembahnya beda. Bahkan pendeta lagi ngomong, responnya beda. Dia pasti tepuk tangan habis ini. Kalau kita mengenal Tuhan, pengenalan yang baik akan menentukan rasio ketenangan diri kita. Pengenalan yang baik akan menentukan rasio ketenangan diri kita. Kenapa kita kalau bangun rumah pakai arsitek terkenal yang sudah punya track record panjang, kita tenang. Karena kita tahu arsitek itu udah bangun istana ini, kita punya pengenalan, betul tidak? Kenapa kita kalau pergi pakai taksi yang terkenal itu, yang burung biru itu, kita tenang. Karena kita kenal ini taksi punya track record yang begitu panjang, betul tidak? Kenapa kita kalau makan di restoran yang bintang 5 kita tenang? Karena kita tahu harga menentukan kualitas. Kenapa kita bisa tenang? Karena pengenalan yang baik akan menentukan rasio ketenangan kita. Saya mau tanya sama jemaat kerinduanku Church Santa 5 lantai 6. Kenapa iblis menggodanya Hawa, bukan Adam? Ini pertanyaan. Kenapa iblis godainnya Hawa, bukan Adam? Bapak ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kenapa Hawa? Kenapa bukan Adam? Pak pendeta, karena Adam seram. Itu Adamnya Inul. Kumisnya tebal. Kenapa? Mari kita belajar teologi. Kenapa di Taman Eden cuma 2 manusia, betul tidak? Kenapa iblis memilih Hawa? Kenapa iblis nggak ngincer Adam? Karena sesederhana ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hawa mendengar tentang pohon pengetahuan yang baik dan benar tidak boleh dimakan. Hanya sampai di communicate knowledge. Dia cuma tahu info tentang buah yang gak boleh dimakan dari Adam. Dia dengar dari orang. Kenapa iblis gak datang sama Adam? Karena iblis tahu Adam mendengar soal pohon itu langsung dari Allah. Karena Adam mendapat reveal knowledge. Adam dengar dari Tuhan. Adam ngalamin Tuhan. Adam tahu siapa Tuhan. Makanya iblis ngincernya Hawa. Kenapa? Karena kalau iblis ngincernya Adam, maka Adam akan bilang sama iblis, kenapa kamu gak makan duluan? Biar kamu jadi Tuhan duluan. Betul apa tidak? Adam bisa jatuh karena Hawa yang nawarin Adam. Bu, hati-hati. Suamimu bisa jatuh karena kamu. Suamimu bisa korupsi karena kamu. Suamimu bisa lupa diri karena kamu. Kadang-kadang suaminya takut Tuhan, istrinya yang bilang, Pak, si itu udah mobil baru, Pak. Ayo Pak kita beli helikopter. Adam jatuh karena Hawa.
Makanya jangan terlalu mencintai istrimu lebih daripada Tuhan. Sedikit kata amin bisa membantu saya lebih baik dalam berkhotbah. Jangan cuma ngandelin pengenalan Tuhan dari kata orang. Kamu harus ngalamin Tuhan. Amin. Kalau kamu ngalamin Tuhan, kamu pernah ngecap kebaikan Tuhan, kamu pernah ditolong Tuhan, kamu pernah dibela Tuhan, kamu pernah diangkat, dipromosiin. Orang bilang gak mungkin tapi jadi kamu yang naik. Orang bilang gak bisa tapi jadi bisa. Orang bilang habis dia tapi gak habis. Orang bilang mati dia tapi dokter sembuhkan. Melalui dokter Tuhan sembuhkan. Orang bilang gak ada duit tiba-tiba punya duit. Orang bilang gak bisa punya rumah tiba-tiba punya rumah. Saya percaya orang yang model begitu akan gampang taat. Betul tidak? Anak saya gampang taat sama saya. Karena kenal. Tahu. Walaupun belakangan ini kadang-kadang hari ini dia ibadah sekolah minggu dia maunya teens. Gene 7 tahun. Teens itu 13 tahun. Saya tawar menawar sama dia. Gene kalau gini sekolah minggu papa beliin mainan. Tapi lama kelamaan kalau minta apa-apa transaksional. Gini gosok gigi, dapatnya apa? Dapat gigi lo. Itu gigi lo, bukan gigi gua. Gini makan harus dihabisin, dapat apa? Dapat kenyang. Banyak dari kita taat sama Tuhan transaksional. Banyak dari kita ketemu Tuhan, Tuhan kalau Tuhan jawab saya begini, Tuhan kalau begini saya begini. Anak saya waktu lahir owe-owe, cuman bisa pup, tidur, makan. Pup, tidur, makan. Pup, tidur, makan. Belum menghasilkan apapun sampai detik ini. Bisa sih, saya bawa dia ke lampu merah. Saya pura-pura tidur. Tapi saya mengasihi gini. Transaksional banyak dari kita ikut Tuhan. Saya tidak akan pernah mengajar saudara taat supaya diberkati. Memang dalam ketaatan ada berkat. Tapi Tuhan mau saudara mengasihi Tuhan bukan karena takut api neraka. Ada sebuah lagu yang terkenal dinyanyikan oleh Ahmad Dhani. Lagunya ini menurut saya cukup punya nilai religius. Lagu seperti ini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau diemin pendetamu? Dia bilang gini, kalau gak ada surga, gak ada neraka, kamu masih mau ke gereja gak? Halo? Kalau gak ada surga, kalau gak ada neraka, kamu masih mau nyembah Tuhan gak? Kenapa banyak orang Kristen susah taat? Jawabannya sederhana. Karena gak kenal Tuhan. Ketaatanmu sama Tuhan bukan Tuhan yang untung. Kamu yang untung. Saya ulang lagi. Ketika kamu taat sama Tuhan. Tuhan itu stabil. Gak bisa tambah rugi. Gak bisa tambah untung. Amin. Kamu nyembah gak nyembah. Dia tetap. Kamu kasih persembahan gak kasih persembahan. Dia tetap. Kamu hidup pertobatan atau tidak dalam pertobatan. Dia tetap. Jadi Tuhan gak rugi gak untung. Kamu ke gereja gak ke gereja, dia tetap. Jadi kalau kamu taat yang untung bukan Tuhan. Kamu yang untung. Ketidaktaatan hari ini untuk kesenangan sesaat akan menghasilkan konsekuensi yang lebih mengerikan. Saya ulang sekali lagi. Ketidaktaatan hari ini untuk kesenangan sementara akan menghasilkan konsekuensi yang mengerikan. Sebagai contoh apa? Abraham sama Sarah gak taat sama Allah. Abraham dengar kata Sarah dan Sarah menyuruh Abraham menghampiri Hagar. Karena ketidaktaatan untuk kesenangan sementara yang notabene Tuhan kasih nanti di belakang. Tuhan janji kasih Ishak dan Tuhan gak mungkin mengikat janji. Tapi karena Abraham pengen shortcut, ketidaktaatan untuk kesenangan sementara menghasilkan konsekuensi yang lebih mahal. Lebih mahal. Dan kita tahu sampai hari ini kita masih menderita karena ketidaktaatan Abraham. Yang tahu-tahu aja ini. Abraham punya anak namanya Ismail. Dan kita tahu. Saya gak usah lanjutin lagi. You know what I mean. Kamu anak-anak muda kalau Tuhan suruh untuk terang dan gelap gak bisa bersatu. Jangan sosok menerangi. Kamu bukan lampu di pinggir jalan.
Kalau Alkitab bilang kamu nggak taat, kamu kasih tubuhmu sama pasanganmu di luar pernikahan, hamil di luar nikah, kamu yang rugi. Kamu Tuhan perintahkan untuk bisnis yang benar, takut akan Tuhan, kamu nggak taat, kamu kena masalah hukum, kamu yang rugi. Dengar baik, bukan Tuhan yang untung, kamu yang untung. Kenapa kalau Waze kita dengerin? 500 meter belok kiri. Kita ikutin belok kiri. Kenal juga kagak sama Waze. 100 meter hati-hati, ada polisi. Kita ikutin Waze. Kenapa Roh Kudus bilang di hati kita? Jangan, itu suami orang. Tapi kan dia gak berharga sama suaminya. Jangan, bisnis yang benar. Tapi begini semua juga melakukan. Kenapa kalau Waze, kenapa kalau review restoran kamu percaya? Kenapa kalau Tuhan? Sama-sama bilang sama saya, kalau saya taat, bukan Tuhan yang untung, tapi saya yang untung. Kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. God does not reveal himself to those who merely seek answer. He reveal himself to those who obey. Tuhan tidak mereveal, menyatakan dirinya kepada mereka yang mencari jawaban. Tapi Tuhan mereveal dirinya kepada mereka yang mau taat. Maksud dari perkataan dari hamba Tuhan ini, maksudnya Tuhan gak muncul sama mereka yang cuma mau jawaban. Tuhan muncul sama mereka yang mau taat. Beberapa waktu yang lalu gereja ini hampir dealing sebuah gedung yang muat 2.000 lebih di pusat Jakarta. Saya cerita sama saudara. Dealing udah oke, harga udah oke, sekian udah oke, udah sepakat, udah hari Selasa janjian tanda tangan. Udah happy. Pastoral udah saya kasih tahu, beberapa penatua udah saya assign tunjuk untuk pegang di sana. Happy nih, mantep nih. Kita doa, puasa. Kalau ini kehendakmu, lancarkan. Kalau bukan, batalkan. Rohani banget ya. Ya kan, selesai puasa. Kalau ini kehendakmu, do it. Kalau bukan, tutup Tuhan. Mantap. Tip, Tuhan kasih. Pas Selasa mau tanda tangan, Senin malam ditelepon, gak jadi. Karena tempat yang lama bayar lebih mahal dari yang kami punya. Kecewa dong, kecewa banget. Kecewa sedih. Bukan lagi kecewe. Terus istri saya dipakai Tuhan, Amanda ngomongin sama saya. Bukankah kamu doa? Kalau Tuhan gak kasih, kalau ini gak baik Tuhan tutup. Kan itu doa kamu. Kenapa Tuhan udah tutup kamu marah kecewa? Apa jangan-jangan selama ini doa kamu maksa Tuhan. Cuman ngomongnya aja gitu yang rohani. Kita minta sama Tuhan, Tuhan kalau dia orangnya lancarkan. Kalau bukan tutup pintu. Dia ditutup kamu nangis-nangis. Bukankah harusnya kamu happy? Why? Ini soft spoken. Betul gak? Kalau kamu doa Tuhan, kalau jabatan ini dari Tuhan, buka pintu. Kalau bukan tutup. Dan giliran ditutup kamu nangis. Berarti kan selama ini kamu di hatimu udah tahu maunya apa. Kamu cuma meminta konfirmasi. Kamu bukan menunduk. Tapi kamu udah minta sesuatu sama Tuhan yang kamu gak bisa ubah. Kita kan suka begitu. Kalau Tuhan, pekerjaan ini dari Tuhan, buka jalan. Kalau bukan tutup. Amin. Terus giliran ditutup, kita apa? Loh gini loh, kamu tuh diselamatin, kok nangis? Halo? Kamu tuh, saya gak pernah ketemu orang ditolongin nangis. Kamu tuh dibelain, kok nangis? Makanya gini, pandanganmu tuh cuma hari ini. Pandangan Tuhan kekal. Betul tidak? Sebagai bukti, lihat saja mantanmu di Facebook. Kalau kamu lihat fotonya sekarang di Facebook, kau akan mengerti kenapa gak sama dia. Karena ketika kau lihat, astagfirullahaladzim, untung gak nikah sama dia. Betul tidak? Yang kedua, mari kita cepat. Dari tadi sampai akhir, yang tepuk tangan dikit doang saudara, gak apa-apa.
Yang kedua, in the school of obedience, dalam sekolah ketaatan. Yang pertama, ketaatan adalah hasil dari keintiman. Saya melayani seorang anak muda yang terlibat onani, masturbasi bertahun-tahun, hampir 10 tahun. Gak pernah bisa lepas, rekor terbaiknya hanya 2 bulan. Saudara gak usah angkat tangan, saya tahu ada banyak anak muda terlibat onani, masturbasi. Saya tahu banyak anak muda datang ke gereja tapi tengah malam nonton pornografi. Dan jatuh kepada onani, masturbasi. Saya tahu, I know for sure. Saya tahu ada banyak suami-suami sudah menikah, tapi masih diam-diam terlibat sama yang namanya pornografi. I know for sure. Saya tahu ada banyak para pengerja, para pelayan Tuhan, melayani dalam mimbarnya yang kudus, tapi masih terikat sama pornografi. I know for sure. Anak muda ini rekor terbaiknya 2 bulan, clean dari masturbasi. Tapi di bulan terbaik dia jatuh. Dan dia bilang, Pak Pendeta, gimana caranya biar gak jatuh? Saya bilang sama dia, kamu fokus. Kamu mencatat hari demi hari, kamu gak jatuh. Padahal isunya bukan soal bagaimana gak jatuh. Pandang Tuhan aja. Pandang Tuhan aja. Lihat aja keindahan Tuhan. Kemanisan Tuhan. Kedahsyatan Tuhan. Keindahan Tuhan akan membuat kamu gak pengen sama keindahan dunia. Amin. Kamu tuh kalau udah tahu mana yang lebih enak, mana yang lebih menguntungkan, kamu gak akan kembali yang ke gak enak. Jadi kalau kamu masih suka onani, masturbasi, free sex, hidup dalam dosa, berarti menurut daging kamu dunia lebih indah dari kamu. Pada sesungguhnya Tuhan lebih indah. Amin. Tidak menghakimi. Tapi cuma mau bilang, kalau kamu terlibat sama ikatan, apapun itu ikatannya, cara terbaik untuk lepas dari itu, pandang Tuhan. Terakhir saya ketemu sama orangnya, saya tanya, udah berapa lama? Gak hitung Pak Pendeta. Tapi udah berapa tahun saya lepas. Karena kalau dihitung, jatuh. Yang kedua, bagaimana kita bisa taat. Dan apa yang Tuhan ajarkan. Yang kedua, obedience is not based on the result. Ketaatan gak ada hubungan sama hasilnya. Apapun hasilnya, taat aja. Oleh karena ketaatan saya sama Tuhan, saya digeser dari jabatan saya. Ya udah. Kalau karena ketaatan saya disingkirin dari pergaulan saya. It is what it is. Kalau karena ketaatan pacar saya minta tubuh saya nggak kasih, nggak apa-apa, saya dipecahin, diputusin. Kalau karena ketaatan saya disingkirin dari dunia ini, it's okay. Karena bagian kita adalah taat, hasilnya urusan Tuhan. Saya ulang lagi, obedience is our responsibility, outcome is God responsibility. Ketaatan adalah bagian kita. Hasilnya biar Tuhan. Amin. Kalau kamu taat sama Tuhan dan nanti orang akan jatuhkan kamu karena ketaatan kamu. Memang kamu pikir Tuhan tidur. Kalau karena ketaatanmu kamu disingkirkan. Memang kamu pikir Tuhan gak berhutang sama kamu. Adik-adik muda, kalau karena ketaatan kamu laki-laki itu meninggalkan kamu, it's okay. Itu bukan jalan tunda, itu jalan keselamatan. Para pengusaha, karena ketaatan kamu mengalami penurunan pencapaian, it's okay. Kalau sedang tarik kamu mundur ke belakang. Seperti anak panah. Untuk dilepas ke depan. Karena lagi-lagi Tuhan lihat masa depan. Amin. Saya mau bilang sama saudara. Mari kita pelajari firman Allah. Obey God and leave all the consequence to Him. Taati Tuhan dan biarkan semua konsekuensinya Tuhan yang atur. Sama-sama bilang sama saya, bagian saya taat. Masalah hasilnya urusan Tuhan. Sekali lagi, bagian saya taat. Hasilnya urusan Tuhan. Gak usah dipikirin, udahlah taat aja, ikutin aja. Contohnya di Alkitab, Daniel 3, 17, 18. Daniel 3, 17, 18. Yuk kita baca sama-sama. Sadrak, Mesak, Abednego. 3, 2, 1, ya. Dan dari tanganmu yang raja, ayat yang ke-8, mari kita lihat. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku, aku tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku apa? Sadrak, Mesak, Abednego gak pernah tahu selamat atau tidak. Tapi dia tahu kalau dia taat, apapun hasilnya Tuhan yang urus. Mungkin hari ini karena ketaatanmu kamu disingkirkan, it's okay, Tuhan gak pernah tidur.
Mungkin karena ketaatan hari ini promosi dihalangin sama kamu. It's okay. Tuhan punya 1000 cara untuk membuat engkau yang dibuat manusia mundur 3 langkah. Dia mampu majukan 1000 langkah untuk kamu. Berikan kemuliaan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Saudara baca Alkitab. Ketika Tuhan memberitakan Petrus untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Petrus real sama Tuhan. Petrus bilang begini, semalam-malaman kami gak bisa buat apa-apa. Yang ngomong ini tukang kayu, memerintah ahlinya di lautan. Petrus real, Petrus bilang semalam-malaman Tuhan kami gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya. Saudara baca Alkitab saudara. Ketika Allah menyuruh Yosua untuk mengitari tembok Yeriko. Ya, Yosua adalah panglima perang. Dia sedang menang berbagai macam kota di Israel. Dan ketika sampai di Yeriko. Allah kasih strategi yang unik. Apa strateginya? Bukan pedang, bukan tombak, bukan pasukan, bukan infanteri. Tapi strateginya 1 hari puterin 1. Dan di hari ke-7, 7 kali. Dan jangan ada yang ngomong 1 kata pun. Saya yakin gak ada perempuan ikut pasukan Yosua. Karena kalau ada perempuan, 1 jam pertama udah ngoceh itu perempuan. Bayangin perasaan Yosua dan pasukannya. Di hari pertama di atas tembok itu. Orang akan bilang begini kan sama Yosua. Bego lo, tembak dong. Untung gak ada orang Batak, Ambon, Manado, Papua di situ. Diam. Ketika Tuhan menyuruh Musa, apa ada tanganmu? Musa bilang, tongkat, lemparkan ke bawah. Kita bilang jadi ular. Dan Allah bilang sama Musa, pegang ekornya. Musa 40 tahun di padang gurun, ular paling bahaya dipegang ekornya. Musa gak bilang gini sama Tuhan, Tuhan sebentar nih. Ini kayak Tuhan lagi mabok nih. Maksud Tuhan mungkin kepala kali. No. Kita bilang Musa pegang ekornya. Kalau pegang ekor, kepala balik. Bahasa Yunani kuno bilang metemeho. Mati. Bagianmu taat. Konsekuensinya Tuhan yang urus. Saya pegang janji firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Never. Ketika Tuhan bilang sama murid-murid, 5 roti 2 ikan, bagikan. Rotinya gak langsung banyak. Tetap 5, tetap 2. Tapi murid-murid taat. Gak langsung melipat kali ganda. Tapi mereka mulai sadar setengah jam. Kok gak habis? Loh kok ada terus? Mereka lihat masih 5 terus. Ketika Tuhan suruh kamu taat, dia udah tahu ending. Dia udah tahu siapa yang menyerang. Dia udah tahu apa yang kamu hadapi. Iblis cuma satu senjatanya. Apa? Nakut-nakutin. Yakin kamu melayani Tuhan? Habis loh. Yakin mau ninggalin bisnis? Makan apa? Yakin mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan? Nanti disingkirin loh. Bagian kita taat. Hasil akhir urusan Tuhan. Kamu adik-adik muda yang belum menikah, taat. Syarat utama cari pasangan hidup menurut kekristenan. Syarat yang pertama, lawan jenis. Ya harus. Syarat yang kedua harus anak Tuhan. Anak Tuhan. Para orang tua jangan suruh kalau cari jodoh, lu cari yang kaya. Kalau bisa yang papanya udah mau mati. Biar langsung jadi ahli waris. Ketika para pegawai di pernikahan Kana, ibunya Yesus bilang begini, apa yang diperintah oleh Yesus, do it. Itu kayak orang gila, ambil air dicedok. Kasih ke kepala-kepala pesta. Mukjizat ketika dicedok, dibawa masih air. Masih ditaruh, masih air. Tapi ketika kepala pemimpin cukai mulai minum, anggurnya manis. Sampai yang tuang bingung, kok tiba-tiba jadi manis. Ketika Tuhan suruh bangsa Israel untuk menyeberang laut Teberau, Alkitab saya bilang mereka berjalan, air masih ada.
Kapan air terbelah? Ketika mereka melangkah turun ke laut. Beberapa ancient story dari para rabi-rabi tua atau rabi-rabi kuno di Israel bilang gini, air baru turun ketika di sini. Baru kebelah di sini. Jadi saya bayangin saudara, ini sedikit dilebay-lebayin. Tapi untuk kepentingan menyampaikan firman. Saya bayangin ketika mereka jalan masih di lutut, mereka teriak, Mus belum kebelah Mus. Musa bilang, gue juga gak tahu. Sampai di sini, Mus, dada nih. Ya udah gaya dada lah. Ketika sampai di sini, baru kebelah. Kita suka dengarkan Tuhan gak pernah terlambat. Tapi suka bikin deg-degan. Betul? Karena kalau dia kecepatan kamu sombong. Kalau dia terlambat kamu gak beriman. Kadang-kadang udah di ujung nih. Mati nih, mati. Musuhmu bilang mati. Orang bilang habis. Udah di sini air udah megap-megap, udah kayak Mas Koki. Terus kamu terus. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Tuhan punya udah mepet. Orang bilang habis. Itu dilakukan oleh orang sama saya, Gideon. Habis Gideon. Selesai. Saya juga bilang habis. Tapi ketika udah gak ada jalan, dia turun. Amin. Ketika kita angkat tangan. Tangan hati apa? Nyerah. Habis. Dia turun tangan. Tolong saudara. Taat sekalipun harus rugi kelihatannya. Taat sekalipun kamu hari ini. Gimana nih? Taat. Bukan Tuhan yang untung. Kamu yang untung. Amin. Adik-adik muda, taat. 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 Kalau Tuhan suruh ampunin. Ampunin. Saya melayani seorang ibu-ibu. Saya panggilnya Namboru. Karena dia orang Tionghoa. Dari Shanghai dia. Dia punya kepahitan. Saya tahu kok. Saya tahu yang dilakukan oleh orang itu jahatnya, minta ampun, saya tahu. Keluarga besar minta saya datang untuk menenangkan, untuk mendamaikan. Karena sebagai hamba Tuhan, pelayan pendamaian, saya datang. Waduh. Sampai mati. Saya gak akan ampunin. Sampai mati. Saya gak akan ampuni. Dalam hati saya. Kamu gak akan masuk surga. Kalau kamu gak ngampunin. Karena kita bilang barang siapa kamu tidak mengampuni. Maka Bapa di surga tidak akan. Izinkan saya ngomong ini. Inang. Karena banyak orang Batak. Gak semua tapi beberapa. Kalau benci. Waduh. Dia bisa mati hidup terus benci. Benci bang. Bu, udah kecewa, dirugikan, mati masuk neraka. Atau masuk surga deh, ketemu sama yang kau benci. Saya gak rela di sini, masuk neraka. Cuma gara-gara kalau benci sama si lontong itu. Betul tidak? Pak, orang pahit gak bisa masuk surga. Orang pahit, orang bitter, orang benci, orang yang gak ngampunin. Firman Allah berkata, tidak akan masuk surga. Suka gak suka ayat itu gak pernah berubah. Ayat itu gak berubah untuk kepentinganmu Pak Pendeta. Acit rohaku. Itu bahasa Yahudi. Sakit banget. Tetap aja Jangan sampai kalau kau gak ampuni, kau ambiar. Ampuni.
Ampuni, ampuni. Whatever the price will be, sesakit apapun. Dengar perkataan saya dari mimbar yang kudus, as your lead pastor. Ketika kamu memilih untuk mengalah, menyerahkan hakmu, penghakimanmu, pembalasanmu kepada Tuhan yang tidak pernah tertidur. Maka detik itu juga Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Allah buka pintu untuk saudara. Ada promosi, ada berkat, ada terobosan. Tuhan tidak pernah berhutang. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Ampuni, 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 ampuni. Gak usah banyak tanya, ampuni. Pak Pendeta kalau ngampunin harus temenan lagi. Enggak, Alkitab bilang ampuni. Alkitab enggak bilang abis ampuni temenan lagi, itu namanya bodoh. Ada pasangan suami istri, suaminya pukulin dia terus. Pak Pendeta, saya harus gimana? Saya boleh tinggalin enggak? Pergi sebentar ke rumah orang tuamu boleh. Tapi jangan bercerai. Pak Pendeta, ada pendeta bilang suruh tinggal, setia. Dipukulin tinggal, bonyok. Udah bonyok, udah gak bisa, stay. Stay. Nanti kalau mati siapa yang mau tanggung jawab, Bambang? Benar nih Pak Pendeta, boleh pergi, tinggalin suamimu beberapa waktu ke rumah mamamu, jangan ke rumah temanmu, gosip kau. Kalau ke rumah temanmu, udah cerai aja lu. Ke rumah mamamu, sambil kau nyanyi, pulangkan saja. Ke rumah mamamu sebentar, ambil waktu, doain, balik lagi. Kalau suamimu mukulin, kamu tinggal. Setia, cok. Setia, cok. Sebulan gak punya mata, gak punya gigi. Makanya penting kamu yang belum menikah, sabar. Wih, salah menikah, neraka di bumi. Ada yang mau neraka? Sabar. Kadang-kadang lebih baik single, tapi tentram. Memang gak ada yang amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ini kesukaan saya. Yang pertama, taat adalah hasil dari keintiman. Kalau kamu intim, kamu mudah taat. Yang kedua, ketaatan. Walaupun gak tahu hasilnya. Saya harus taat. Hasilnya biar Tuhan. Yang ketiga, obey even when you don't understand. Taat. Sekalipun saya gak ngerti. Sekalipun saya gak ngerti. Alkitab bilang Yusuf disuruh menikah sama Maria. Maria sudah hamil di luar nikah. Dan Maria bilang sama Yusuf, Roh Kudus. Saya yakin Yusuf bingungnya minta ampun. Yusuf bilang, isi do Roh Kudus. Marganya. Orang apa Roh Kudus itu? Betul tidak? Atau gak usah jauh-jauh. Siapalah? Sehat-sehat Pak. Apa? Biasa orang bersin. Kalau orang nortor baru aneh. Ketika Tuhan menyuruh yang namanya Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal namanya Ishak. Abraham ngerti gak? Woi. Lu jangan diem, gue gak bisa baca hati lo. Abraham ngerti gak? Abraham taat. You don't need to understand completely to obey immediately. Kamu gak perlu ngerti sempurna untuk taat segera. Understanding can wait. Obedience cannot. Pengertian, ketaatan di depan, pengertian di belakang. Kalau ngerti dulu baru taat itu namanya bukan iman, namanya logika. Logika. Saya pendeta yang percaya nanti akan ada dalam setiap momen orang percaya ketika kamu taat sama Tuhan, nama momennya aha moment. Aha moment. Kamu taat nih, berapa bulan kemudian Tuhan bukakan kamu gini. Kenapa nggak masuk di kantor itu? Diperiksa KPK. Kalau aku masuk, awak lah yang masuk. Momen kamu ngerti kenapa kamu ketika kamu minta jabatan terus nggak dikasih kamu akan bilang gini. Sekarang nggak ngerti. Sekarang kayaknya nggak adil gitu. Kamu tuh udah kayak telenovela Marimar. Kamu tuh kayak makhluk yang paling dizolimi. Kamu kan Tuhan bilang kayak lapet emap. Lontong Tuhan bilang. Ini untuk kamu berapa tahun kemudian, berapa bulan kemudian. Kau akan gini. Oh itu maksudnya. Pantesan aja.
Kamu pengen beli rumah gak dikasih. Karena kau minta gratis. Pengen jabatan. Oh ini maksudnya. Sabar. Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Yang tahu lagu ini sama-sama angkat lagu ini. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang saatnya kan tiba. Someday. Bilang kiri kanan saudara. Someday. Amin. Nanti ketika kamu lihat kamu akan nangis. Kamu bilang, maaf ya saya gak percaya sama Tuhan. Maaf ya. Maaf. Maaf ya udah tolong. Maaf ya aku nyebelin Tuhan. Tuhan bilang iya emang. Nanti kamu akan nangis dengan ucapan syukur dan bilang, makasih ya. Untuk kita jangan hanya mengucap syukur untuk doa yang terjawab. Kita juga perlu mengucap syukur untuk doa yang tidak dijawab. Karena kalau semua permintaan anak kita kasih. Anak saya udah ompong sekarang. Tiap hari coklat saya kasih. Umur 8 tahun diabetes. Taat sekalipun saya gak ngerti. Taat sekalipun saya gak paham. Taat sekalipun saya gak memahami. Ketika Gideon di Alkitab, Gideon bin Yoas menghadapi pasukan musuh kata Alkitab. Sesederhana gini Bapak Ibu. Pasukan Gideon 32.000 orang. Pasukan musuh Bapak Ibu orang Zeba, orang Salmuna. Pasukannya 135.000 orang. Itu perbandingannya 1:4, betul tidak? 32.000 orang lawan 135.000 orang, betul? Dan Tuhan bilang gini sama Gideon, masih kebanyakan. Yang takut suruh pulang. Gideon bilang dengan pede, yang takut pulang. Kita bilang semuanya pulang. Gideon bilang, enggak gitu maksudnya. Enggak gini Gideon bilang. Maksudnya gini kata Gideon ya, yang benar-benar takut. Alkitab bilang 10.000 pulang. Tuhan bilang masih kebanyakan. Apa kata Tuhan? Suruh minum. Yang minum mohon maaf kayak anjing, suruh pulang. Gideon udah bisikin tuh, WA grup. Jangan minum kayak anjing ya. Alkitab bilang semua minum kayak anjing. Sisa 300. 300 bagi 135.000, 450 orang lawan satu orang. Itu Panglima Sudirman juga suruh mimpin, pensiun dia. Panglima Sudirman bilang, namanya musuhnya 450, kita berapa satu? Ya udahlah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Panglima Sudirman. Mau pakai jurus apa? Bahkan udah 300 lawan 1.300, ya itulah. Tuhan masih kasih metode berperang yang aneh. Tuhan gak bilang tombak, Tuhan gak bilang pedang, Tuhan bilang naik ke atas, bawa buyung, bawa suluh. Pecahin, dar, kamu menang. Itu saya yakin Gideon, bukan saya. Pasti mikir gini, ada-ada aja ikut Tuhan. Aduh, kata aja. Kita kan ketawa karena kita juga suka begitu kan. Pernah gak kamu ngomong begini? Bikin apa sih Tuhan? Tuhan mau buat apa sih? Sabar mulu Tuhan. Ampuni mulu Tuhan. Ucap berkat mulu. Yang lain dapat, kok gak dapat. Saya rasa Gideon juga begitu. Kita bilang, ketika dipecahkan, di dalam Tuhan bikin chaos.
Mereka cuma nunggu sambil main catur. Lihat. Tuhan kayak gitu. Taat walaupun kamu gak ngerti. Taat tanpa perlu tahu apa hasil akhirnya. Ketika kita taat, maka Tuhan akan bekerja. Doa saya menyertai saudara yang punya surga. Crazy in love itu. Kita tutup Alkitab kita.